Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fairuz Akinani, serta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, mengobrol dengan salah satu ASN inspiratif di lingkungan Basarnas di kantor pencarian dan pertolongan Prastawa Pontianak. Ada Pak Arwandi. Ya. Apa kabar Pak? Pak Arwandi ini merupakan salah satu rescuer kita di kantor Prastawa Pontianak yang merupakan peranata dan pencarian dan pertolongan terampil yang pada saat ini akan menghadapi hukum, ya Pak ya? Siap. Hukum untuk jenjang karir ke rescuer mahir. Kita doakan semoga bisa baik dan lancar ya. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ya Pak ya, kita mau sedikit tentang penerapan core value ASN berakhlak di kantor pencarian. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Sebelumnya boleh kita sharing sedikit pengalaman Bapak tentang bagaimana sih perjalanan masuk ke ASN atau masuk ke PNS sebagai pegawai negeri. Boleh silakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin di sini berkaitan dengan pertanyaan pengalaman atau awal masuk mungkin saya persingkat karena banyak ceritanya kalau dibahas semua. Tapi untuk definisi dari terkait dengan awal masuk saya, bagaimana Basarnas ini saya kenal. Sebelumnya saya nggak kenal Basarnas, saya kenalnya tim SAR aja kan. Dulu orang tahu tim SAR. Jadi tim SAR ini waktu itu nggak sepopuler sekarang, nggak sepopuler sekarang. Dan tahu saya dulu, cita-cita saya nggak muluk-muluk. Benar, dari kecil saya bukan cita mau jadi pilot, mau jadi tentara, TNI atau polisi, enggak. Saya mau jadi orang yang berguna bagi manusia, bagi orang-orang di sekitar. Ya, apakah itu berhubungan dengan ini atau diberikan jalan Allah masuk ke sini, saya nggak tahu. Apakah kebetulan saya juga tidak tahu. Begitulah saya juga waktu itu sudah punya kerjaan di BUMN, di PLN seperti. Jadi secara tidak sengaja saya jadi waktu itu ada kawan waktu itu mau masuk pendaftaran. Saya tanya, ini pendaftaran apa nih? Ini bilang PNS Basarnas, dia bilang gitu kan. Jadi iseng aja sebenarnya masuk. Waktu itu masih pakai, ketika pengiriman masih bukan pakai online, pakai ke kantor pos BPO workshop gitu kan. Jadi iseng masuk. Tapi saya alasan dengan teman waktu itu bukan untuk saya, tapi untuk kawan-kawan di kampung, ya kan. Maksudnya kali mudah-mudahan kawan-kawan itu mau berjenjang karir di PNS atau segala macam. Jadi saya coba. Alhamdulillah di situ ternyata masuk di administrasinya. Sebenarnya saya masuk dua begitu. Alhamdulillah saya lulusan D3 mesin, cuman waktu itu mesin produksi. Jadi saya masuk dua mesin. Waktu itu penerimaan mesin kapal dan rescuer. Jadi saya masuk dua karena dua jasa kan. Cuman yang di D3 mesin produksi enggak lolos, yang masuknya ke lapangan cari rescuer. Mungkin setelah itu ada jenjang ketika ada tahapannya. Dari pertama awalnya kita waktu itu masuk ke pemeriksaan fisik, kemudian fobia, ketinggian, kemudian pemeriksaan fisik dan tes tertulis. Sekarang enggak, ya kan, sekarang masih aktif. Kemudian baru peningkatan tes terkait dengan skill dan keterampilan. Mungkin itu saja tuh awal masuk saya dari Basarnas. Pengalaman berarti di Basarnas, masuk Basarnas seperti itu Pak ya. Terkait dengan kantor SAR Pontianak Pak, kantor pencarian dan pertolongan SAR Pontianak. Tentunya kita sebagai ASN tentunya melayani bangsa, melayani masyarakat dengan prima. Bagaimana sih kita kan ada core value ASN. Core value ASN kan ada 7, berakhlak. Terutama ada berorientasi. Itu sebenarnya berakhlak itu sebenarnya kalau saya lihat itu udah definisi yang jauh lebih baik sebenarnya. Karena terkait dari berakhlak itu sebenarnya itu udah kaitan dengan agama sebenarnya kan. Cuma diambil dari bagus juga. Dari berakhlak ini kan ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian ada kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif.
Sebagai seorang rescuer, kerja teknis atau kerja lapangan, seorang rescuer di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Pontianak, bagaimana penerapan sebagai seorang teknis, penerapan core value AS ini di lapangan? Terima kasih. Untuk value terkait dengan berakhlak ini ya, kita di ASN Basarnas, khususnya saya sendiri ya, terkait orang lapangan di rescue. Jadi kita untuk menerapkannya terkait dengan orientasi ke pelayanan, ya biasanya kita menginformasi kepada masyarakat. Kadang di situ ada pelatihan potensi, ya pelatihan potensi. Kita edukasi masyarakat terkait dengan bahayanya sesuatu bahaya yang bisa mengancam nyawa, ya kan? Bagaimana tindak awalnya, bagaimana penanganan awalnya, biasanya yang kita lakukan dengan pelatihan potensi. Kemudian ketika berada di ranah operasi ya, ranah operasi, di situ tadi ada namanya akuntabel, kejujuran kita dalam menjalankan perintah, ya kan, tanggung jawab kita terhadap pimpinan perintah pimpinan. Kemudian tadi saya terus ada kompetensi, ya kan? Ya kompetensi kita selalu harus menggali, harus mempelajari ilmu-ilmu besar yang ada, ya kan? Karena semakin ke depan ilmu besar ini makin berkembang, ya kan? Kemudian ketika operasi itu biasanya kita harus mendapatkan yang namanya kan adanya teknis. Di situ ada teknis, kita harus berkompeten di bidang teknis, keterampilan. Kemudian di situ ada manajerial, di situ ada biasa kita dapat ditugaskan menjadi dantim. Di situ kita harus bagaimana kita koordinasi ke masyarakat, koordinasi ke TNI Polri, masyarakat atau pihak-pihak terkait di dalam lapangan. Kemudian ada lagi satu yang paling penting, itu namanya sosial kultural. Itu harus kita imbangi dengan pengetahuan yang kita ada, yang kita punya ya, sosial kultural. Jadi dia pentingnya, jadi kita harus tahu adat istiadat setempat. Ya. Jadi di sini kita harus memisah atau membedakan yang mana yang baik terkait dengan adat istiadat, mana yang tidak baik, ya kan? Yang harus kita ikuti atau harus yang kita tinggalkan. Tapi terkait itu kita berkoordinasi dengan baik. Awalnya kita harus cari pemuka agamanya, tokoh masyarakatnya. Jadi ketika kita menjalankan tugas operasi, ya berjalan lancar. Ya terkait dengan kolaborasi tadi ya, sinergitas kita terhadap TNI Polri, masyarakat atau segala unsur yang ada atau sisa itu harus sangat solid sekali, harus sangat solid. Jadi karena potensi itu memudahkan kita dalam melakukan evakuasi, dalam pencarian dan pertolongan. Terkait dengan adanya kolaborasi, kemudian sinergitas, itu kan berarti termasuk keharmonisan di dalam lapangan itu. Bagaimana ada perbedaan antara tupoksi lain sehingga di dalam evakuasi ini menjadi pencarian dan pertolongan menjadi efektif dengan adanya kolaborasi tadi. Terkait dengan loyal dan adaptif, bagaimana di dalam teknis lapangan ini kita sebagai seorang rescuer teknis lapangan kita bisa loyal dan adaptif, baik itu adaptif dalam teknologi, baik itu inovasi, bagaimana kita menganalisa di lapangan. Oke, terima kasih. Terkait adaptif dan loyal, ya kan, loyalitas kita terhadap perintah pimpinan atau atasan. Jadi ketika kita sudah diperintahkan, kita harus bertanggung jawab di situ, ya kan. Kemudian adaptifnya, ini jadi kita di daerah, khususnya di daerah ya, makan umumnya di daerah itu barang-barang teknologi yang udah ada di pusat itu kadang belum ada di kita. Nah, jadi kita senantiasa mencari inovasi bagaimana berupaya untuk memudahkan kita dalam menjalankan tugas. Di situ harus kita ketahui tadi terkait dengan saya bilang terkait dengan koordinasi kita terhadap unsur yang ada tadi, TNI Polri. Jadi harus sinergitas kita harus terjadi dengan baik. Jadi setidaknya kalau ada hambatan atau ada kendala di sana, mereka juga tahu keterbatasan kita, peralatan kita yang kurang mendukung, atau perlu kita jelaskan terkait bahayanya, ya kan, bahaya yang sekitar mengancam di lingkungan itu sebelum kita melakukan aktivitas pertolongan.
terkait dengan pelaksanaan teknis ya Pak ya, di lapangan. Apakah ada kendala-kendala yang bisa menghambat kita untuk melakukan evakuasi sesuai tupoksi kita pencarian dan pertolongan? Ya. Terkait hambatan atau kendala itu sebenarnya tergantung dari situasional ya, yang dari situasi kondisinya. Kadang alat sudah bagus, ternyata cuacanya tidak mendukung. Cuacanya mendukung, ternyata alatnya tidak mendukung. Alhamdulillah sekarang kemarin saya konversasi terkait dengan namanya itu Ecomap Labscope. Jadi itu sangat membantu sekali. Mungkin untuk operasi di kedalaman kedalaman air. Ya, menurut saya itu paling penting sekali sebelum kita melakukan. Kadang di sini di daerah Kalimantan Barat atau di daerah Kalimantan itu banyak perairan, dan tidak sedikit operasi itu terjadi di sungai atau di laut atau khususnya di perairan ya kan. Dan biasanya KNM orang hilang, kan kemudian kita cari. Kadang kawan-kawan teman-teman itu ketika dia mencari, mereka hilang dulu, ya kan, tanpa tahu keberadaan korban ini. Nah, tapi sekarang itu sudah mempunyai yang tadi namanya Ecomap Labscope itu, ya mudah-mudahan dapat yang lebih mempermudah kita ketika kita mengevakuasi korban di dalam. Nah, kita cek dulu apakah ini benar korban ataukah itu barang hewan berbahaya atau segala macam. Kita cek dulu kalau kita melakukan penyelaman dan evakuasi korban itu permukaan air. Terkait dengan verifikasi ini Pak, ketika sudah diterapkan di dalam dunia ASN atau PNS ini, bagaimana harapan dan pesan Bapak bagi PNS di luar sana ataupun bagi kami sebagai CPNS muda atau respon muda untuk generasi emas 2045? Jadi ini kan mungkin pemikiran orang-orang muda tinggi ya, pimpinan di negeri ini. Kenapa videonya harus berakhlak, ya kan? Yes. Kalau menurut pandangan saya ya, berakhlak ini biasanya setahu saya mereka ngambil dari dasar akhlak itu tersendiri. Jadi akhlak itu kalau menurut bahasa dari bahasa Arab itu khuluq. Khuluq itu artinya seperti tabiat atau perangai. Jadi untuk definisi bahasanya, penjelasan itu, jadi kebiasaan atau yang ada kebiasaan atau perilaku orang yang berada di dalam jiwa dia, kemudian dia lakukan dengan spontan. Ketika itu baru tidak ada campur tangan siapapun. Itulah tabiat biasanya. Bukan harus disampaikan orang dulu baru dia melakukan. Dia spontan melakukan. Itu tabiat. Ya kan, panggil dia. Jadi saran saya, jadi perilaku itu harus diubah. Biasanya perilaku jelek yang kan kalau di agama itu biasanya ada perilaku akhlak baik dan akhlak buruk. Kalau di agama Islam itu ada akhlakul mahmudah atau kemudian akhlak baik, akhlak yang jelek namanya mazmumah. Jadi ketika kita bicara dengan akhlak baik itu kita kembali ke sifat-sifat Rasul biasanya kan, ada di situ sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi di situ tuh di 4 itu sudah mewakili dari 7 video yang berakhlak itu. Termasuk jadi sidik itu jujur, ya kan, dia harus mempunyai kepribadian baik. Kemudian amanah, kepercayaan, dia harus memegang amanah, ya kan, tanggung jawabnya harus pegang. Kemudian tadi tabligh, menyampaikan, dia harus menyampaikan dengan baik nih, menyampaikan kepada bawahannya, menyampaikan kepada anggota-anggotanya dengan hal-hal yang baik, ya kan, yang tidak baik harus disampaikan juga. Kemudian terakhir baru fatona, harus cerdas dalam berperilaku. Itu yang penting, cerdas dalam berperilaku atau cerdas dalam berpikir. Kemudian ketika dia sudah berpikir baru dia melakukan. Ya, terpentingnya yaitu ilmu, pengetahuan. Jadi saran saya banyak-banyak membaca, banyak-banyak membuka ilmu pengetahuan yang ada di sekarang kita sudah tahu namanya HP atau segala sosial media, teknologi segala macam. Jadi
perlu itu kita tingkatkan. Jadi ilmu sekarang tidak susah. Kalau dulu kita harus buka buku, baca koran segala macam. Sekarang tinggal tekan, tinggal tulis, ya kan? Langsung ada, gitu kan? Jadi mudah sebenarnya. Terkait itu, ya kita harus sabar dalam menjalankan tugas. Yang pentingnya sabar. Kemudian pesan saya, ilmu adalah fitjannah. Ilmu itu mengantarkan kita ke surga. Jadi ilmu itu, pengetahuan itu sangat baik ketika kita menjalankannya dengan benar. Jadi ilmu ketika kita tidak berilmu, kemudian kita beramal, ingat bahayanya kita bisa dibukai. Tapi orang yang beramal tanpa berilmu dia akan sesat, ya kan? Jadi bagusnya ketika ini kita terapkan dengan baik, itulah mendapatkan tujuan yang bagus nanti di apapun kita tujukan di Basarnas atau kerjaan yang lainnya. Tapi kesimpulannya sebagai seorang ASN atau CPNS itu ketika ada core value berakhlak ini kita harus tanamkan ke diri kita pribadi. Apa itu akhlak? Bagaimana kita menyontoh? Bagaimana kita dalam berperilaku dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, sekian mungkin perbincangan kita terkait ASN berakhlak di lingkungan Basarnas ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Plasta Pontianak bersama Bapak Arwandi, salah satu rescuer atau Pranata Pencarian dan Pertolongan terampil. Ya, kita doakan juga tadi sebelumnya semoga beliau juga diberikan kelancaran untuk menghadapi hukum uji kompetensi untuk jenjang karir. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi khalayak ramai, khususnya bagi kita CPNS atau CASN, calon pegawai negeri sipil yang akan mengabdikan diri kita untuk generasi emas mendatang. Terima kasih. Sekian dari saya selaku host pada kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afikna Jagat Samagram. Semoga selamat alam dan sukses.